العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan yang sampai ke kami. Bagaimana cara kita sebagai seorang muslim menangani atau menyelamatkan atau memperlakukan mushaf-mushaf Al-Quran yang sudah rusak atau yang sudah tidak bisa digunakan lagi? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat penting sekali yang harus menjadi perhatian setiap muslim. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Memuliakan Al-Quran hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, termasuk jika mushaf tersebut sudah rusak atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya, mungkin ketika kita berjalan, kemudian kita menemukan lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah terlepas dari mushaf, atau kertas, sebuah kertas yang di dalamnya tertulis ayat Al-Quran, misal Bismillahirrahmanirrahim, atau sebuah kertas yang kita temukan di jalan, di mana di dalam kertas tersebut terdapat lafzul jalalah Allah, maka kita sebagai orang muslim wajib kita selamatkan lembaran-lembaran tersebut, kita ambil, kemudian nantinya kita muliakan. Karena dikhawatirkan ketika tidak kita selamatkan, ditakutkan akan terinjak atau akan datang seseorang kemudian mohon maaf dibuang di tempat-tempat kotor seperti sampah dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, menghinakan Al-Quran ketika hal tersebut disengaja, maka ini berpotensi murtad atau kharaja min dairatil Islam, keluar dari agama Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan, ajma'al ulama'u ala wujubi siyanatil mushaf. Seluruh ulama sepakat atas kewajiban memuliakan mushaf Al-Quran, wahtiramihi, dan memuliakannya. Falau alqahu wal'iyadu billahi fi qadhuratin kafara. Apabila ada seseorang yang dengan sengaja membuang Al-Quran di tempat yang kotor, kafara, maka ia telah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana cara kita sebagai seorang muslim ketika kita menemukan lembaran-lembaran Al-Quran yang rusak atau yang sudah tidak bisa digunakan lagi? Maka alhamdulillah para ulama kita sudah menjawab hal tersebut dan memiliki beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan cara dibakar. Tentu saja dibakar di sini adalah dibakar dengan niat memuliakan Al-Quran itu sendiri, bukan dengan niat menghinakan. Ya. Ada caranya tersendiri di dalam membakar. Maka kita kumpulkan lembaran-lembaran tersebut, lembaran-lembaran mulia tersebut, kemudian kita mencari tempat yang suci, lalu kita bakar di sana. Dan tidak boleh bersamaan dengan membakar mushaf-mushaf Al-Quran yang rusak tersebut, bersamaan dengan itu kita bakar misalkan sampah. Atau tidak boleh juga bersamaan dengan membakar mushaf Al-Quran, kita juga membakar sesuatu yang najis, mohon maaf misalkan kotoran. Maka hal tersebut tentu saja sangat dilarang. Bagaimana caranya? Kita kumpulkan lembaran-lembaran mulia tersebut, kemudian kita bakar secara tersendiri, terpisah dengan hal-hal yang lain. Kemudian seusai pembakaran, ya, biasanya ada bekas-bekasnya, ada debunya, kita kumpulkan, lalu kita mencari tempat atau tanah yang suci, yang tidak dipakai pembuangan sampah, dan juga tempat tersebut tidak dipakai untuk lalu lalang manusia. Kita gali, kemudian kita pendam bekas pembakaran mushaf tersebut di sana. Maka seperti itulah caranya, ya, membakar mushaf Al-Quran dengan terhormat. Cara ini sebagaimana yang dipilih oleh mayoritas ulama Syafi'iyah, di antaranya adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ya, seorang ulama besar dari madhab Asy-Syafi'i. Beliau adalah guru dari
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, guru dari Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, dan guru dari Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, pengarang kitab Mughnil Muhtaj. Di dalam kitabnya Asnal Matalib, beliau memilih pendapat atau cara dengan cara dibakar. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara dibasuh di dalam air atau dicelup di dalam air. Sebelumnya, ya, untuk pendapat yang pertama tadi dengan cara dibakar, dalilnya apa? Dalilnya adalah sunnah Uthman atau cara Uthman, sahabat mulia Uthman radhiyallahu anhu, pada saat beliau membakar Al-Quran. Di zaman Uthman radhiyallahu anhu, Uthman kumpulkan sahabat-sahabat yang ahli dalam menulis Al-Quran. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit, katibu wahyi Rasulullah, penulis wahyu Rasulullah, orang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk menulis wahyu. Uthman kumpulkan para sahabat tersebut untuk menulis Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian dijadikan satu mushaf yang kemudian kita kenal dengan mushaf Uthmani, yang nantinya mushaf ini dijadikan pegangan oleh orang muslim seluruh dunia. Kemudian setelah selesai penulisan mushaf Uthmani, maka Uthman radhiyallahu anhu memerintahkan para sahabat yang memiliki mushaf Al-Quran di rumahnya untuk dikumpulkan, yang mungkin ditulis di pelepah kurma atau ditulis di kulit-kulit, dikumpulkan kemudian seluruhnya dibakar dengan niat memuliakan Al-Quran agar nantinya tidak terjadi perselisihan atau tidak terjadi kesalahan. Dan berdalil dengan sunnahnya Uthman radhiyallahu anhu adalah dalil yang legal secara syariat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menjelaskan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian wahai orang Islam dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasidin. Di antara khulafa'ur rasidin adalah Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara dibasuh di dalam air atau dicelup di dalam air sehingga tinta-tintanya bisa larut dengan air tersebut. Dan cara yang kedua ini adalah cara yang dipilih oleh seorang ulama besar, Al-Izz bin Abdus Salam dan Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Abu Bakar Syata Ad-Dimyati di dalam kitabnya I'anatut Talibin. Kemudian cara yang ketiga, dan ini adalah cara yang terakhir, yaitu dengan cara dikubur di dalam tanah. Tentu saja penguburannya ini dengan cara yang terhormat pula. Tidak boleh sembarang tanah, tapi tanah yang suci, yang tidak biasa dipakai lalu lalang oleh manusia, juga tanah yang tidak dipakai pembuangan sampah dan lain sebagainya. Pendapat yang ketiga ini dipilih oleh beberapa ulama dari kalangan madhab Hanafi dan madhab Hanbali. Di antaranya adalah Al-Imam Alauddin Al-Haskafi Al-Hanafi di dalam kitabnya Ad-Durrul Mukhtar Syarhu Tanwiril Absar. Kemudian dari madhab Hanbali Al-Imam Al-Bahuti di dalam kitabnya Kasyaful Qina', dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Dan saya bacakan di sini ya, teks dari kitab Majmu'ul Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa ammal mushaful atiqul ladzi taharraqa ay tamazzaqa wa sara bihaythu la yuntafa'u bihi بالقراءة فإنه يدفن في مكان يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه. Majmu'ul Fatawa. Inti dari
fatwa beliau, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bahwasanya mushaf Al-Quran yang mulia yang sudah rusak, yang tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk dibaca, maka cara memuliakannya adalah seperti cara memuliakan manusia. Manusia adalah sesuatu yang dimuliakan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, dan sungguh aku telah muliakan Bani Adam, yaitu manusia. Manusia ketika sudah wafat, maka jasadnya, cara memuliakan jasadnya adalah dengan cara dikubur di dalam tanah. Begitupun mushaf. Mushaf adalah sesuatu yang mulia, kata beliau, maka cara memuliakannya juga dengan cara dikubur di dalam tanah yang suci dan bersih. Maka dalil beliau atau dalil cara yang ketiga ini, dalilnya adalah qiyas atau analogi. Dan qiyas merupakan di antara al-adillah al-muttafaq alaiha, dalil yang disepakati oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin, dan ternyata pertanyaan ini sudah dijawab oleh ulama kita, ya, Majelis Ulama Indonesia, ya, tepatnya di Fatwa MUI nomor 21 tahun 2023 tentang hukum dan pedoman penanganan mushaf yang rusak dan atau yang tidak layak guna. Fatwa MUI ini bisa diakses di internet, ya, kurang lebih ada 7 halaman. Saya baca kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhirnya memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman penanganan mushaf yang rusak dan atau yang tidak layak guna. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan 1. Mushaf adalah lembaran yang sudah terjilid atau tidak terjilid yang berisi ayat-ayat suci Al-Quran. 2. Mushaf yang rusak dan atau tidak layak guna adalah mushaf atau potongan mushaf yang tidak dapat lagi digunakan sebagaimana layaknya mushaf, seperti mushaf salah cetak, sobekan kertas mushaf, mushaf yang sudah tidak dapat dibaca, plat cetakan mushaf, dan mushaf yang rusak karena faktor lainnya. Kedua, ketentuan hukum. 1. Memuliakan mushaf hukumnya adalah wajib, termasuk jika mushaf tersebut sudah rusak atau sudah tidak layak guna. 2. Mushaf yang sudah rusak atau sudah tidak layak guna hukumnya haram dinistakan dan direndahkan dalam bentuk apapun, seperti diinjak dan dibuat sebagai pembungkus, petasan, trompet, dan bahan kardus atau tas. 3. Mushaf yang sudah rusak dan atau sudah tidak layak guna boleh dilenyapkan dan atau didaur ulang dengan tetap menjaga kemuliaannya. 4. Pelenyapan sebagaimana angka 3 mengikuti pedoman sebagai berikut. A. Cara pelenyapannya bisa dengan dibakar dan atau dicacah. B. Residu yang tersisa dari pelenyapan mushaf sebagaimana dimaksud huruf A dipendam atau dilarutkan. 5. Pendaur ulangan mushaf sebagaimana pada angka 3 dilakukan dengan pedoman sebagai berikut. A. Dapat dilakukan dengan menghilangkan tulisan dan atau mencacah sehingga sifat-sifat mushaf menjadi hilang. B. Hasil daur ulang sebagaimana dimaksud pada huruf A terdapat atau dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kemuliaannya. Intinya di dalam fatwa ini, ya, seperti yang sebelumnya kita jelaskan, MUI merekomendasikan yaitu dengan cara dibakar atau dengan cara dicacah. Kemudian hasil pembakaran tersebut dipendam di dalam tanah atau dilarutkan di dalam air. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور